Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan persekutuan kaum pria Gereja Kibait Jemaat Sangatta. Pada saat ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan kita, meskipun sampai saat ini bersama-sama kita dalam satu pergumulan yang begitu berat di tengah-tengah wabah virus corona. Tetapi kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan saat ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan yang begitu baik. Tuhan berikan kita waktu untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 273, Berdekat Padamu. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta dalam kemuliaan surga. Saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami datang berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjamah hati dan pikiran kami, memenuhi kami dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, sehingga ketika firman-Mu kami baca, kami renungkan, kami boleh pahami di dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini saya pilih dari Yeremia 33 ayat 3 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut: Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayatnya yang ke-7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu sesuai dengan perikop yang ada di sini, yaitu janji pemulihan Tuhan, janji pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang firman Tuhan ini, ya saya mau katakan ya, apa arti kata pemulihan? Ya, pulih artinya kembali normal, ya seperti sedia kala, kembali baik seperti sebelumnya, ya kembali sehat seperti ketika orang sakit, ya sehat kembali seperti sebelum dia sakit. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan bisa membuat hidup kita kembali pulih, ya tidak hanya baik seperti dahulu, bahkan Tuhan membuat lebih sempurna daripada sebelumnya. Tuhan bisa pulihkan kehidupan kita dalam rencananya yang ajaib, ya. Oleh karena itu, dalam pembacaan kita tadi, ya kita menemukan firman Tuhan berkata, aku akan firman Tuhan katakan, aku akan memulihkan keadaan umatku. Ya, Allah berkata bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku. Ya, apa artinya aku akan? Artinya bahwa Tuhan mau, Tuhan siap, Tuhan berkenan untuk melakukan, untuk bertindak, ya, untuk bertindak, untuk menyatakan pemulihan kepada umatnya. Jadi ya kita tidak perlu lagi bertanya apakah Tuhan ingin menyembuhkan saya dari sakit penyakit, apakah Tuhan ingin memulihkan keadaan rumah tangga saya, apakah Tuhan ingin memulihkan pernikahan saya, apakah Tuhan ingin membuat hidup saya menjadi baru atau tidak. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang baru, bahwa setelah kita membuat satu hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan di masa yang lalu, saat ini kita tidak perlu bertanya lagi kepada Tuhan bahwa apakah Tuhan mau membantu saya, apakah Tuhan mau menolong saya. Firman Tuhan begitu jelas disampaikan kepada Yeremia bahwa Allah akan memulihkan keberadaan umatnya. Tentu saja di dalam kehidupan kita, Allah mau dan sangat mau untuk menyatakan pemulihan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat sebagai orang percaya di dalam kehidupan ini? Ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Firman Tuhan datang kepada umat Israel supaya umat Tuhan datang dan berseru kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, menjalani hidup yang Tuhan masih berikan, meskipun di tengah-tengah berbagai persoalan, meskipun di tengah-tengah berbagai kesulitan, apalagi di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Tuhan mau kita datang berseru kepadanya. Tuhan mau kita datang kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Seperti lagu tadi yang mengatakan, ya, Yesuslah yang kumiliki, yang tiada duanya. Ya, di dalam segala kehidupan ini, Yesus adalah satu-satunya tempat kita bersandar. Oleh karena itu, mari datang berdekat kepadanya. Firman Tuhan bagi kita, berserulah kepadaku. Allah sendiri yang mengatakan, berserulah, bermohonlah kepadaku. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tetapi Allah juga kembali berfirman, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Allah siap untuk mengerjakan perkara yang ajaib di dalam kehidupan ini ketika kita berdekat kepadanya, ketika kita datang berseru dan berserah kepadanya. Ya. Menjalani kehidupan ini, kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan dan kebimbangan. Karena kita punya jalan, kita punya metode, kita punya rumus bahwa dalam menjalani kehidupan ini, tempat dan harapan kita satu-satunya hanyalah
Allah kita yang hidup di dalam Kristus Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tempat kita berserah, tempat kita berseru. Ketika kita datang kepadanya, Dia akan memberikan jawaban. Dia akan menyatakan sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan, aku akan menyatakan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak terselami, yang engkau tidak ketahui. Ya. Itu yang pertama. Bahwa ketika Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan Yerusalem dan Yehuda, yang menggambarkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya di dalam Yesus, Dia berharap supaya kita datang berseru kepadanya. Dan ketika kita datang berseru kepada Tuhan, ingat bahwa jangan pernah ragu. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan ini. Tuhan yang tidak pernah hanya mengumbar janji palsu, tetapi Dia adalah Allah yang siap untuk bereaksi. Dia adalah Allah yang siap untuk bertindak di dalam kehidupan manusia yang setia, yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, janganlah kita pernah mau membatasi tindakan Tuhan dengan akal pikiran kita yang begitu dangkal. Ya. Jangan kita membatasi bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan ini lewat atau melalui akal kita yang tidak bisa kita selami apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan ini. Tetapi biarkan Dia bekerja dengan caranya sendiri di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab. Kemudian yang kedua, ya, janji pemulihan dari Tuhan. Ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah suasana pandemi ini, ada begitu banyak orang yang kehilangan kesejahteraan. Ada begitu banyak orang yang mengalami sakit penyakit, hilang kesehatan. Ada begitu banyak orang yang semakin hari semakin tidak melihat damai sejahtera dalam kehidupannya, karena dikuasai oleh berbagai kekhawatiran hidup. Akan tetapi firman Tuhan datang kepada kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Allah berjanji akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, Allah mengatakan bahwa aku akan membangun mereka seperti dahulu. Itu berarti pemulihan yang dari Tuhan itu sungguh sempurna. Ya, itu sungguh sempurna. Di dalam ayat yang ke-6, Allah berkata, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Mungkin hari ini kita sakit, mungkin hari ini kita bergumul dengan penyakit yang sedang kita alami. Tetapi ingat firman Tuhan bahwa Allah berjanji akan memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Yang berikut bahwa Allah berkata, aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Allah akan menyempurnakan sukacita kembali di dalam kehidupan ini. Ya. Karena situasi yang terjadi di dalam kehidupan manusia membuat manusia ketakutan. Allah melihat, Allah tahu bahwa sebenarnya manusia butuh damai sejahtera. Manusia butuh kemakmuran di dalam kehidupannya. Sehingga Allah berjanji untuk memulihkan keadaan umatnya, supaya umatnya itu
kembali bangkit, bersukacita, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan ini ya mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Karena Tuhan kita tidak pernah diam. Dia sedang mempersiapkan waktu yang baik untuk menyatakan rancangannya, menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Aminkan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga engkau akan menikmati pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit yang kami alami di dalam kehidupan kami, firman Tuhan datang bagi kami sebagai umat Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan keberadaan kami. Ketika kami datang berseru kepada Tuhan, ketika kami datang berserah kepada Tuhan, mewujud nyatakan pengandalan kami kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kami tidak punya kekuatan dan kuasa di luar kuasa Allah dalam kehidupan ini. Dan Allah berjanji akan memulihkan keberadaan kami. Tuhan, ini kekuatan bagi kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, berseru dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keberadaan kami. Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami bersama-sama, kiranya Engkau terus ikat kami dengan cinta kasih-Mu, supaya kami tetap bersemangat, menjalin kerjasama yang baik, bergandengan tangan bersama-sama, bersekutu, memuji, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perjuangan kehidupan mereka, yang berjuang dengan sakit penyakit, biarlah Kau nyatakan kuasa-Mu, jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga dengan iman yang kami miliki dalam kehidupan ini, Engkau berkenan untuk menyatakan kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang sakit, baik itu yang sudah mengalami sakit penyakit cukup lama, bahkan saudara-saudara kami yang sedang menjalani karantina atau isolasi mandiri di tempat mereka masing-masing karena terpapar virus corona. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau terus menolong dan memberkati pengurus persekutuan yang ada. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan demi kemajuan pelayanan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka supaya ke depan mereka boleh memperoleh lapangan pekerjaan untuk mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sampai hari ini bergumul untuk hadirnya keturunan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah mereka tetap beriman, semakin percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang berdoa Tuhan, mendoakan akan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan akan menolong kami, jadikan kami sebagai keluarga yang senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan Engkau menyertai kami selalu dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Kiranya kami diperlengkapi dengan kekuatan dan kesehatan, bahkan kuasa daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus
kasih yang sempurna dari Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Salam sehat selalu. Shalom.